kita sekaligus daripada min ahli baitin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kedatangan beliau kita semua mendapatkan keberkahan dunia wal akhirah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقل رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقه القول ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم صلاة تكون لكل عسر يسرا ولكل داء دواء ولكل سقام شفاء وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Yang saya cintai, saya hormati segenap para habaib, anak cucu baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang hadir di tengah-tengah kita dan sama kita yakini insyaallah membawakan keberkahan untuk kita dan keluarga kita. Mudah-mudahan para habaib kita Allah berikan panjang umur, sehat afiat, barakah dunia wal akhirah. Para kiai, para asatidz yang begitu banyak yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat cinta saya kepada beliau-beliau semua. Semoga para asatidz kita, para kiai kita, Allah berikan istiqamah, ikhlas dan dalam berjuang untuk menggembirakan baginda Nabi Muhammad. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah kumpulkan kita malam hari ini dalam satu tempat, satu majlis yang penuh dengan barakah. Kita minta kepada Allah tidak pulang, tidak bubar dari tempat ini kecuali Allah ampunkan dosa-dosa kita. Allah maafkan kesalahan kita. Allah kabulkan hajat-hajat kita. Yang punya masalah Allah selesaikan masalahnya. Yang punya problem Allah bereskan problemnya. Rumah tangganya Allah jadikan rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah. Allah berikan anak keturunan yang saleh dan salehah. Yang belum nikah biar cepat dapat jodoh. Yang saleh dan salehah, dan mudah-mudahan ya Rabbana ya Rahim Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam tercurahkan kepada kekasih kita, idola kita yang pada malam hari ini kita sama-sama memasuki bulan yang paling mulia, memasuki bulan yang istimewa, yaitu tidak lain tidak bukan junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ini malam kita menyambut hari kelahiran Nabi Muhammad. Malam ini kita memasuki satu hari tanggal 1 bulan Rabiul Awal, bulan yang mulia, bulan yang agung. Yang sebelum kelahiran Nabi Muhammad bulan ini tak memiliki arti. Sebelum kelahiran Nabi Muhammad bulan ini tak memiliki kedudukan. Sengaja Allah Subhanahu wa taala taruh kelahiran Nabi Muhammad di bulan Rabiul Awal. Tujuannya apa? Untuk menampakkan kepada seluruh alam Nabi Muhammad mulia, bukan karena sebab akibat gandengan yang lain, tetapi memang Allah ingin memuliakannya. Kalau Nabi Muhammad dilahirkan di bulan Ramadan, orang akan mengatakan Rasulullah mulia karena dilahirkan di dalam bulan Ramadan.
sebagaimana Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan. Kalau Nabi Muhammad dilahirkan pada bulan Muharram, bulan yang penuh dengan keagungan, maka orang akan mengatakan Nabi Muhammad mulia karena dilahirkan dalam bulan Muharram, dan di dalam bulan Muharram banyak kejadian-kejadian yang istimewa. Sengaja Nabi Muhammad ditaruh kelahirannya ditentukan oleh Allah dalam satu hari, bukan hari Jumat, hari yang mulia, bukan hari-hari yang lain, tetapi ditaruh di hari Senin yang tidak punya makna sebelumnya. Kemudian ditaruh bulan Rabiul Awal yang tidak punya kedudukan sebelumnya, untuk menunjukkan kemuliaan baginda Nabi Muhammad adalah kemuliaan yang hakiki yang Allah berikan tanpa sandaran dengan yang lain. Makanya alhamdulillah di kampung naon ngaranna ieu? Cikareok kumpul duduk bareng-bareng. Hujan nggak tadi saya tanya? Ya. Basah nggak bajunya? Ya. Saya bilang sama Haji Aceh, tadi di mana iya acara Haji Aceh? Masya Allah, ini tempat bikin BPJS. Luar biasa. Hujan besar. Nges hujan, poek, parem lampuna. Tapi Masya Allah, orang Cikareok cintanya mana Nabi. Mau hujan, mau mati lampu, mau keadaan susah, tetap kumpul bersama-sama, gembira, bahagia menyambut hari kelahiran Nabi Muhammad. Mudah-mudahan semua warga yang hadir malam hari ini mendapatkan keberkahannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma. Hadirin, Allah Subhanahu Wa Taala katakan dalam Al-Quran, "Qul bi fadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Allah katakan dalam Al-Quran, wahai Muhammad, qul, khitabnya dari Allah, amarnya kepada Nabi Muhammad, katakan wahai Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Cicing wae dengar nama Nabi. Nabi bilang al-bakhil, orang pelit, koret, bukan orang yang gak mau sedekah, bukan orang yang gak mau berbagi, tapi orang pelit. Siapa mereka? Idza dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Kalau nama Nabi disebut di sisinya, mulutnya diam, gak mau baca sholawat. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi biasain kalau dengar nama Nabi, pokoknya tahan dulu baca sholawat sama Nabi. Jangan sampai ngomong sholawatnya sambil asap di mulut. Taruh dulu baca sholawat, lanjut lagi. Ya, seperti itu ya. Hadirin rahimakumullah, Allah katakan dalam Al-Quran, "Qul bi fadlillahi", katakan wahai Muhammad. Shallu ala Nabi. Katakan wahai Muhammad, bi fadlillahi, dengan keutamaan Allah, wa birahmatihi, juga dengan rahmat Allah, fabidzalika falyafrahu, dengan itu kalian bergembira, kalian berbahagia, kalian bersukaria, wa khairu mimma yajma'un. Kegembiraan yang kalian rasakan, kegembiraan yang kalian dapatkan lebih baik dari apapun yang telah kalian kumpulkan. Habib, kaitannya apa sama maulid malam hari ini? Hadirin rahimakumullah, Allah perintahkan kita suruh gembira akan keutamaan Allah. Allah suruh perintah kita juga bergembira akan rahmat Allah. Sepakat semua para ulama dari zaman ke zaman, anna fadlullahil azim huwa bi'zati sayyidil mursalin. Tidak ada keutamaan yang paling besar selama orang hidup di alam dunia ini, selama orang bernafas di atas bumi ini, kecuali diutusnya baginda Nabi Muhammad.
apapun keutamaannya, apapun kenikmatannya, kecuali afdalun ni'am, paling besarnya nikmat adalah dinul Islam, agama Islam. Walhamdulillah ala tilka ni'mah. Kita bersyukur atas nikmat tersebut. Artinya apa? Orang mau sekaya apapun, orang mau sehebat apapun, orang mau setinggi apapun jabatannya, kalau dia bukan umat Nabi Muhammad, maka tidak ada artinya sama sekali. Nabi Musa Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad sahib Ar-Rati, beliau mengatakan dalam kitab Sabilul I'tikal, ketika Nabi Allah Musa ra'al lawh, lamma ra'al Musa al-lawh wajada fihi umat Muhammadiyah. Ketika Nabi Musa melihat lawh itu catatan amal manusia. Sekarang namanya Lauhil Mahfuz. Dulu sebelum Nabi Muhammad namanya lawh. Lawh itu cuma catatan papan saja. Tuh amaliyah manusia, makhluk Allah, ketentuan, takdirnya, qadanya, semuanya tertulis di lawh tersebut. Dulu dukun bisa dapat informasi lewat iblis, lewat setan, sehingga apa? Gampang menerawang kehidupan orang yang akan datang. Tapi setelah Nabi Muhammad dilahirkan, lauh tersebut dijaga oleh Allah, dijaga oleh malaikat, sehingga tidak ada satupun makhluk Allah yang dapat melihat lauh tersebut. Makanya sekarang namanya Lauhil Mahfuz, catatan ataupun papan yang terjaga. Ketika Nabi Musa dulu melihat lauh, dulu belum terjaga. Waktu lihat lauh, wajada fi umat Muhammadiyah, dia dapat satu umat yang terpuji, yang dikatakan yahsuluna ridha bil yasir, mendapatkan keridhaan Allah dengan mudah, dengan gampang. Wa yadkhuluna jannata bi syahadati an la ilaha illallah. Ini umat masuk surga dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Kaget Nabi Musa. Dia tanya kepada Allah, ya Rabb, Nabi Musa ini kalimullah, bisa bicara langsung dengan Allah. Dari salah satu mukjizatnya, beliau dapat bercakap-cakap dengan Allah. Kata Nabi Musa, ya Rabb, liman tilka ummati Muhammadiyah. Wahai Allah, itu umat yang terpuji, yang begitu luar biasa tersifati. Untuk siapa itu, wahai Allah? Buat siapa itu, ya Rabb? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Musa, wahai Musa, itu umat yang terpuji, umat yang istimewa, umat yang luar biasa. Aku ciptakan untuk seorang nabi yang diutus di akhir zaman. Laulahu ma khalaqta ya Musa. Kalau bukan karenanya ya wahai Musa, ya akan kuciptakan engkau lain dan lain sebagainya. Nabi Musa bilang, ya Rabb, itu umat buat anak saja ya Rabb. Itu umat buat umatku saja ya Allah. Apa kata Allah? Wahai Musa, aku berikan kepada engkau kenikmatan makanan manna wa salwa, makanan manisan apapun itu. Ketika engkau menadahkan tanganmu dan aku bukakan pintu-pintu surga agar umat mendapatkan kenikmatan tersebut. Tapi untuk kenikmatan tersebut, wahai Musa, khusus untuk umat yang akan diutus di akhir zaman. Nego Nabi Musa, minta sama Allah, mohon sama Allah, sampai akhirnya apa? Kata Nabi Musa, idzan ya ij'alni min ummati Ahmad, jadikan aku termasuk umatnya Nabi Muhammad. Karena nama Nabi Muhammad itu di Taurat namanya Ahmad, bukan Nabi Muhammad. Ij'alni min ummati Ahmad. Kalau begitu ya Allah, jadikan aku termasuk umatnya baginda Nabi Muhammad. Iya, Nabi Musa udah Nabi, Rasul, ulul azmi, kalimullah, minta dijadikan umat Nabi Muhammad. Apa kata Allah? Allah nggak kasih, Allah nggak berikan. Sekelas Nabi Musa minta dijadikan umat Nabi Muhammad. Alhamdulillah, nih yang hadir semuanya, saya tanya, bangga nggak jadi umat Nabi Muhammad? Bangga nggak jadi umat Nabi Muhammad? Senang nggak jadi umat Nabi Muhammad? Bergembira nggak jadi umat Nabi Muhammad? Mulia nggak menjadi umat Nabi Muhammad? Sallu ala Nabi Muhammad. Nabi Musa minta nggak dikasih sama Allah. Idzan afdalun ni'am. Kalau begitu kenikmatan yang paling besar, kenikmatan yang paling istimewa adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Yang kedua, Allah suruh kita bergembira, berbahagia dengan yang namanya rahmat Allah. Wa bi rahmatihi, dan juga dengan rahmatku. Rahmat Allah ini luas. Rahmat Allah ini wasi', luas dan sangat luar biasa. Akan tetapi ingat hadirin, rahmat yang paling besar, rahmat yang paling agung yang Allah ciptakan adalah baginda Nabi Muhammad. Allah katakan dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau wahai Muhammad, tidak aku utus engkau wahai Muhammad, kecuali engkau menjadi rahmat untuk semesta alam. Jangan terjemahkan Nabi Muhammad membawa rahmat, salah. Kalau Nabi Muhammad datang bawa rahmat, rahmat dengan Nabi nau'ainil akhar, dua hal yang berbeda. Contoh, Habib datang membawa kitab. Yang namanya Habib dengan kitab dua hal yang berbeda. Habibnya sendiri, kitabnya sendiri. Tapi kalau dikatakan Habib, kitab yang berjalan, artinya apa? Kitab berada pada diri seorang Habib atau seorang kiai. Kitabnya bukan dibawa, akan tetapi kitabnya melekat pada diri seorang ulama tersebut. Artinya apa? Kalau kita katakan tidak aku utus engkau wahai Muhammad, kecuali engkau membawa rahmat untuk semesta alam, berarti rahmat dan Nabi Muhammad sesuatu yang berbeda. Akan tetapi yang benar, illa rahmatan lil alamin, kecuali engkau sebagai rahmat. Apa maksudnya? Rahmat ada pada diri Nabi. Nabi adalah rahmat yang paling besar. Ini makna rahmatul muhda. Sesungguhnya aku rahmat daripada Allah diberikan untuk umat baginda Nabi Muhammad. Pak, Bu, saking rahmat Nabi begitu besar, saking rahmat Nabi begitu luar biasa. Ini dua asma Allah yang gak pernah dikasih pada nabi-nabi yang lain, gak pernah dikasih sama Rasul yang lain, kecuali Allah katakan sendiri dan Allah sandarkan lewat Nabi Muhammad. Allah katakan dalam Al-Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dua asma Allah untuk baginda Nabi Muhammad. Pernah suatu ketika Nabi Muhammad kedatangan wa min rahmatihi, dari sebagian rahmatnya. Pernah suatu ketika Nabi Muhammad kedatangan seseorang malaikat Jibril diutus oleh Allah. Ini Jibril bawa pesan untuk Rasulullah. Ditanya, kata Jibril, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Wahai Muhammad, Allah katakan apapun yang kamu mau, apapun yang kamu inginkan, apapun yang kamu hendaki, apapun yang menjadi kesenangan dirimu, Allah ridha, Allah senang, Allah pun akan berikan. Pak, Bu, kalau kira-kira dapat tawaran dari Allah macam-macam, boleh minta apapun, kira-kira kita bakal minta apaan? Minta dunia, minta rumah yang mewah, minta istri yang cantik, minta mobil yang bagus, minta urusan dunia, minimal minta bahagia di dunia dan di akhirat. Itu minimal. Ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi kita dengarkan dari pembawa acara kita, Nabi di Taif bukan disambut, dilempar. Nabi ikut berperang, giginya patah. Nabi berjuang dengan susah dan payah, meninggalkan keluarga, target sasaran, bunuh, dicaci, dimaki, difitnah.
Nabi SAW diteror setiap hari demi hari. Yang dihadapkan oleh Nabi Muhammad bukan kesenangan dan kebahagiaan, tapi itu hari Nabi Muhammad dapat tawaran bukan minta kebahagiaan untuk dirinya, atau Nabi minta ketenangan untuk anaknya, cucunya, bukan. Atau Nabi minta umatnya dibahagiakan saja di dunia, bukan. Atau Nabi minta mereka orang-orang kafir Quraisy atau siapapun yang benci Nabi, siapapun yang membunuh Nabi, siapapun yang menghancurkan Nabi untuk dihancurkan. Tidak. Apa yang Nabi Muhammad minta? Idan ya Rabb, la arda wahidun min ummati finnar. Kalau itu ya Allah, aku nggak ridho, aku nggak mau, aku nggak mampu, aku nggak bisa kalau ada satu umatku berada di dalam nerakanya Allah. Kesenangan Nabi mau umatnya semua masuk surga, kebahagiaan Nabi mau umatnya semua bahagia di dalam surga. Siapapun mereka yang hidup di zaman Nabi sampai saat ini, mereka adalah umat baginda Nabi Muhammad. Mereka yang di pinggir jalan, mereka yang berjudi, mereka yang berzina, mereka diinginkan oleh Nabi Muhammad untuk masuk surga. Hadirin, ini rahmatnya Nabi Muhammad. Tidak ada Nabi yang lebih besar rahmatnya, tidak ada Nabi yang lebih besar dan lebih luas kasih sayangnya kecuali hanya baginda Nabi Muhammad. Bahkan Nabi mentakhirkan doa sapu jagatnya. Setiap Nabi punya doa masing-masing. Semua Nabi pula telah melakukan doa tersebut saat hidupnya, kecuali Nabi Muhammad mengakhirkan doa tersebut. Apa? Syafaatan li ummati, untuk menjadi penolong untuk umat-umatnya. Besar kasih sayang Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Muhammad mengatakan, wallahi demi Allah, andai satu umat Nabi Muhammad tertusuk dengan satu duri, illa an wajadtu fi qalbi alamah, kecuali aku dapatkan di hati ini merasakan sakitnya tusukan duri yang ada oleh umatku tersebut. Sallu ala Nabi Muhammad. Ada Pak Bu, seseorang yang penanggung nasib umat, kebahagiaan umatnya, penentuan di akhir zaman. Ada Pak Bu, seseorang yang menanggung rasa sakit yang paling besar, sakitnya ketika di akhir hayat. Yang namanya mati itu sakit hadirin. Sakaratul maut itu perih, sakit, gak enak, bahkan godaan demi godaan datang di dalamnya. Tapi Nabi Muhammad ketika sakaratul mautnya, ketika malaikat Israel mencabut ruhnya, Nabi Muhammad merintih bibirnya mengatakan, inna fil mauti syakara, sungguh di dalam kematian ada syakara. Allahumma hawwin alayya khafifana ummati, ya Rabb, limpahkan, berikan, tumpahkan rasa sakit umatku dan ringankan untuk umatku ya Rabb. Lihat doa Nabi Muhammad di akhir zaman. Di akhir zaman orang banyak yang tidak mengenal Nabi Muhammad. Fitnah terjadi di mana-mana, kesusahan, kesulitan di mana-mana, bahkan kekufuran ada di mana-mana. Saat tersebut hadirin rahimakumullah, saya punya guru Habib Hasan bin Ahmad Baharun, dengarkan baik-baik ini. Beruntung bagi mereka yang telah membantu menselenggarakan acara ini. Beruntung bagi mereka yang memikirkan di dalam dakwahnya Nabi Muhammad. Siapapun mereka yang berjuang untuk menyenangkan hati Nabi Muhammad di dalam menyampaikan keluhuran, keagungan, kemuliaan Nabi Muhammad. Siapapun mereka yang mensyiarkan agama Rasulullah, mengajak umat yang tadi tidak kenal menjadi kenal, berdakwah memikirkan majlis taklim, berdakwah memikirkan pondok pesantren, mengajak orang-orang yang nggak paham menjadi paham, mengajak orang-orang yang jauh menjadi dekat. Kata Habib Hasan bin Ahmad Baharun, seorang wali besar di zamannya, seorang kekasih Allah yang luar biasa makamnya,
beliau mengatakan, i'lam, ketahuilah, bagi mereka yang memikirkan umat Nabi Muhammad, bagi mereka yang berdakwah, para ulamanya, para ustadznya yang membantu dakwahnya, ketahuilah dari rahmatnya Nabi Muhammad dan gembiranya Nabi Muhammad, nanti paling kecilnya balasan daripada Allah kalau meninggal dunia, Allah hadirkan ruh Nabi Muhammad di dalamnya. Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Faqih Malang, dia mengatakan, ketika orang sedang sakaratul maut, naza, ruh diambil dari mulai batas kerongkongan atau sampai di kerongkongan. Setan atau iblis, laknatullah alaih, itu setan datang bawa satu gelas yang dingin, satu gelas yang berembun, yang seger. Tidaklah orang tersebut meminum air tersebut yang dibawa oleh iblis, kecuali dia harus murtad dari agama Allah, keluar dari agama Islam. Kata Habib Abdullah bin Alwi, kata Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Faqih, beliau mengatakan saat tersebut banyak orang yang mati su'ul khatimah dari kalangan orang yang sering sujud dan ibadah kepada Allah serta menangis di malam hari. Kalau iblis bersumpah ingin semua anak keturunan Adam di dalam neraka, dengarkan yang tadi disampaikan. Nabi Muhammad bersumpah tidak mau ada satu umatnya berada di dalam nerakanya Allah. Ketika orang didatangi di dalam ajalnya oleh Nabi, Nabi hadir, ruh Nabi hadir, Nabi mentalkini kita, membimbing kita mengucapkan la ilaha illallah, maka sudah pasti orang tersebut matinya husnul khatimah. Lantas kenapa kita nggak mau mengambil bagian tersebut? Dakwah semua orang bisa. Nggak mesti orang kaya, nggak mesti pejabat, nggak mesti ulama. Ini semuanya sudah diberikan modalnya umur, dan umur itu adalah modal utama di dalam taat kepada Allah. Artinya setiap kita bisa menanamkan niat yang baik untuk dakwah. Yang kaya dengan hartanya berdakwah, yang punya ilmu dengan ilmunya ngajak orang ke jalan yang benar, yang punya jabatan dengan jabatannya untuk kenalkan kiri orang kepada Nabi Muhammad. Semuanya bisa saling bersinergi untuk menyenangkan hati baginda Nabi Muhammad. Gunakan modal kita saat ini untuk girangin hati baginda Nabi Muhammad. Wa hada min rahmatin Nabi alaihi salatu wassalam hadara indal mautina. Ini dari rahmatnya Nabi Muhammad hadir dalam matinya kita. Siapa lagi yang punya rahmat seperti Nabi Muhammad? Di antara rahmat yang sangat luas, waktu di Taif tadi disampaikan oleh pembawa acara kita, Nabi dihajar, dihantam, dilemparin batu, berdarah, tumit beliau berdarah, lutut beliau berdarah, pelipis beliau berdarah. Sahabat Nabi yang ikut dengan Nabi saat itu muter keliling depan, belakang, belakang, depan, kanan, kiri, samping, depan, belakang terus, agar Nabi gak kena lemparan batu. Tapi begitu banyak batu melempar sampai Nabi bersandar dalam suatu batu yang besar di bawah rindangnya pohon anggur. Saat tersebut datanglah seorang malaikat penjaga gunung mengatakan, "Wahai Muhammad, kalau kau izinkan, ini gunung aku angkat, aku balikan ke penduduk Taif, aku angkat lagi, aku balikan lagi sampai hancur, tak tersisa sedikit pun." Apa doa Nabi Muhammad? Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri hidayah kaumku, sesungguhnya dia tidak mengetahui jalan. Aku berharap anak keturunan mereka yang beriman kepada Allah dan mengetahui kemuliaan ini. Rahmat Nabi. Fabidzalika falyafrahu. Kata Allah, dengan itu kalian bergembira, berbahagia. Wa khairu mimma yujma'un. Kegembiraan itu lebih dari apa yang kau kumpulkan. Malam ini kita bergembira menyambut kelahiran Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita digembirakan lagi oleh baginda Nabi Muhammad.
Malam ini kita duduk bergembira menyambut kelahiran Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita bergembira lagi kelak bersama Nabi Muhammad. Mudah-mudahan yang hadir tadi kita baca bersama anak cucu Nabi Muhammad, ada Al-Habib Rifki Al-Attas dari Bogor dengan suaranya yang indah membaca kita. Mudah-mudahan nanti kita bukan lagi melihat anak cucu Nabi, tapi mata kita memandang datuk mereka Nabi Muhammad. Malam ini kita mendengarkan nasihat-nasihat dari orang-orang soleh, nanti kita dengar langsung suara indah Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir tanpa terkecuali, siapapun mereka, siapapun yang punya andil dalam dakwah ini, siapapun yang punya andil dalam acara ini, mudah-mudahan semuanya malam ini tidur mimpi Nabi Muhammad. Amin Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, nanti akan banyak para kiai, para asatidz yang akan menyampaikan nasihat demi nasihat. Dengarkan, simak, berbahagia. Bulan Rabiul Awal bulan bahagia, bulan Rabiul Awal bulan gembira. Niatin mulai hari ini, mulai malam ini, tidak ada satu malam di dalam bulan Rabiul Awal kecuali kita hadir baca maulid. Ya, tidak ada satu malam di malam Rabiul Awal kecuali kita hadir baca maulid. Walaupun berdua, walaupun bertiga baca maulid. Walaupun cuma anak sama istri baca marhabaan. Apa tujuannya? Girangin, nyambut, senang. Orang bahagia kedatangan bulan Ramadan, bagus, mulia. Makanya orang-orang Sunda punya tradisi ketika nyambut bulan Ramadan, namanya apa? Bukan rewahan, sehari mau puasa. Munggahan. Itu ungkapan senang, gembira. Orang-orang tua dulu, bagus. Tapi bulan Rabiul Awal nggak bakal mungkin ada bulan Ramadan, nggak akan mungkin ada bulan-bulan yang lain kalau nggak dilahirkan Nabi Muhammad di bulan mulia ini. Sambut hari kelahiran Nabi, bukan kita mengkultuskan, tapi kita yakin, kita gembira bahagia karena Allah yang merintahkan kita tadi. Sambut, perbanyak baca salawat, niatin ikutin sunnah-sunnah Nabi Muhammad, mulai dari yang terkecil, yang paling tergampang, masuk kamar mandi pakai kaki kiri, keluar kamar mandi pakai kaki kanan, makan pakai tangan kanan, minum pakai tangan kanan, semuanya yang mudah-mudah, yang gampang-gampang. Jangan pakai yang sulit-sulit kalau kita nggak mampu. Sedikit demi sedikit, insya Allah akan sampai kepada samudra kecintaan Nabi Muhammad. Amin. Allahumma amin. Ya, kita baca salawat bareng-bareng. Salawat asghidul zalimin bidzalimin. Ya, kita baca bareng-bareng semuanya yang kompak. Tapi kita ganti, bukan asghidul zalimin. Kita ganti dengan wa ahlikil zalimin bidzalimin. Semoga Allah hancurkan orang-orang zalim dengan tangannya orang zalim. Siapa saja yang zalim sama agama, zalim sama negara, zalim sama ulama, zalim sama umat, zalim sama rakyat, semoga Allah hancurkan sehancur-hancurnya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Capek melihat keadaan sekarang, susah makin susah, ya, mencari ketenangan kayaknya sulit. Mudah-mudahan Allah berikan dan jadikan negeri kita negeri yang penuh dengan barakah insyaallah, ya, negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin Allahumma. Baca bareng-bareng dengan kompak, dengan semangat. Yang semangat, yang paling kenceng suaranya saya doain malam ini mimpi ketemu Nabi Muhammad. Amin. Tapi rokoknya matiin dulu. Kalau lagi baca salat rokoknya matiin dulu, jangan dulu merokok. Ya, selama baca salat matiin dulu. Sisanya udah berhenti, mau merokok 10 batang sekali sep nggak apa-apa. Kalau lagi salawat, lagi baca maulid, adab dulu sama Nabi, ya, adab dulu sebentar, tahan dulu. Nanti kalau sudah selesai maulidnya, sudah selesai salawatnya, ya kan, nah itu mau ngerokok lagi, mau 20 batang sekali sep nggak apa-apa. Tapi saat baca salawat, saat ngerokok, kita harus tahu kondisinya, ya. Ngerokok boleh di mana silakan. Nanti kalau ke pom bensin nyalain rokok, kira-kira dimarahin nggak? Marahin, kenapa? Bahaya. Sama kalau ente ngerokok di masjid jangan, iya kan? Biasakan masuk masjid jangan ngerokok. Takut kenapa? Ini masjid rumahnya Allah. Biasakan baca sholawat jangan ngerokok. Kenapa? Ta'adduban sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selesai itu terserah kalian, bebas mau ngerokok mau apa urusan kalian, ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa الظالمين بالظالمين اللهم صل
على سيدنا محمد وأهلك الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه. Baca bareng-bareng semua pakai hadrah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashkil al-zalimin bil-zalim. Baca bareng-bareng. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ahlik الظالمين يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله ربنا سيد المرسلين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه. Baca bareng-bareng semuanya. Sallallahu ala nuril mubin Ahmadan. Kurang kencang bareng-bareng. Paling kencang lebih cepat dengan Nabi Muhammad. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin ya Rasulullah. Semua wa ala wa sahbihi ajma'in wa ala. Baca bareng-bareng semua. Allahumma salli ala baca 4 kali dengan khusyuk bareng-bareng tanpa hadrah bareng-bareng semuanya. Allah 4 kali balik semuanya. Ala kurang semangat, yang khusyuk, yang khusyuk. Hadirkan Nabi Muhammad. Peramkan mata kalian, pejamkan mata kalian, hadirkan Nabi Muhammad. Ya Allah, malam ini kami berkumpul di tempat ini ya Allah. Duduk di tempat ini, di majlis ini ya Allah, memuji kekasih kami Nabi Muhammad. Kumpulkan kami dengan Rasulullah ya Allah. Malam ini kami duduk dalam keadaan hujan basah, kuyup dengan air hujan ya Allah. Ya Allah, hangatkan kami nanti di akhirat bersama Nabi kami Muhammad. Allahumma ya Rabbana, kami datang di tempat ini membawa dosa yang begitu banyak ya Allah. Hapuskan dosa-dosa kami sepulang dari tempat ini ya Allah. Jangan kau pulangkan kami dalam keadaan terhapuskan, terampunkan seluruh dosa-dosa ini ya Allah. Ya Allah,
Kau beri kami nikmat tangan, namun tangan kami dan kaki bermaksiat. Jangan kau haramkan tangan kami ya Allah untuk menyentuh tangan Nabi Muhammad. Wa biyaiha wa ala wa sahbihi Allahumma salli ya Rabbana. Mata yang kami pakai memandang yang diharamkan Engkau ya Rabb. Izinkan mata kami memandang keindahan Nabi Muhammad ya Rabb. Dan Kau haramkan mata kami untuk memandang kasih kami Muhammad ya Allah. Kumpulkan kami di dunia dengan Nabi kami Muhammad, dan kumpulkan kami di akhirat dengan kecintaan Nabi kami Muhammad ya Rabbana ya Rahim. Hadirkan Nabi Muhammad dalam sakaratul maut kami ya Allah, sebagaimana Kau hadirkan malam hari ini di tempat ini ya Rabb. Baca sekali lagi bareng-bareng dengan khusyuk. Allahumma salli ya Rabbana. Izinkan kami yang berdosa dibimbing mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah oleh kekasih kami di bulan. Ketika di akhirat kumpulkan kami dengan Nabi. Ketika kelak di mahsyar kumpulkan kami dengan Nabi, dan kuatkan hati kami berjumpa dengan Nabi sampai kami masuk di surga bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. La taqdar rajana ya Rabb. Hadirkan Nabi dalam keluarga kami, dalam rumah tangga kami ya Rabb, dengan berkah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir ya Allah pulang dari sini kecuali pulang dalam keadaan bahagia, pulang dalam keadaan gembira, pulang dalam keadaan senang, pulang dalam keadaan dicintai dan mencintai Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan ya Allah tidak ada satupun di antara kita kecuali ketika meninggal dunia Allah hadirkan roh Nabi Muhammad untuk mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kita mati dalam keadaan husnul khatimah dengan berkah baginda Nabi Muhammad ala hadihin niyyah wa bi kulli niyatin salihah wa kama wasfafna wa masyikhina wa qudwatuna wa kama wa jami' aulillahi ta'ala khussan ya Rabb man dufina fi tasik malaya wa ila hadratin nabi bi sirril Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hadirin, senang gembirakan hati kita dengan menyambut bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya setiap sore ada kegiatan, judulnya 1 jam lebih dekat dengan Nabi. Di mana? Di Instagram. Saya tanya orang kampung apa? Cikareok punya Instagram nggak? Boga Instagram tuh? Boga? HP-na boga? HP punya? Kuotanya ada? Nggak ada? Jual handphone beli kuota. Yang punya Instagram masuk, buka handphone dulu. Nah, nanti saya diktek karena Instagram saya dibenet berkali-kali hilang. Ya bikin lagi hilang, udah ratusan ribu followers hilang, 100 ribu followers hilang gara-gara saya posting beberapa foto para habaib yang menurut mereka melanggar komunitas mereka, tetapi sama-sama kita cintai di dalam hati kita. Nah, buka Instagramnya. Ada? Sudah buka Instagram? Sudah? Saya dikte, kalau nggak dikte suka nggak ketemu. Masuk pencarian, saya sebut, silakan ditulis S Y A B A B U L titik K H E I R. Saya ulangin, S Y A B A B U L titik K H E I R, syababul.khair. Ketemu? Ada? Silakan di follow, ikutin ya, atau dalam kurung Habib Mahdi Asghaf Official ya. Niatin buat dakwah. Setiap habis asar
kita selalu menjelaskan 1 jam lebih dekat dengan Nabi, menjelaskan, membaca, serta menyampaikan akan keluhuran keindahan baginda Nabi Muhammad. Instagramnya silakan di follow, ikutin ya, banyak pengumuman-pengumuman di situ. Jazakumullah khair. Saya izin langsung pamit karena masih ada agenda. Terima kasih banyak, semoga diberikan sehat afiah, barakah dunia wal akhirah. Doakan saya panjang umur, sehat afiah, pulang sampai ke Bogor dalam keadaan diselamatkan oleh Allah Ta'ala, pulang dan perginya, amin. Allahumma amin. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.